Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari analisis data Caisim dan Pak Choi. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Imelda Damayanti. Saya Sabita Bayu Kandi. Saya Delvia Mulia Putri. Saya Indah Pratiwi. Baik, terima kasih untuk kenalannya. Bisa di slide selanjutnya. Nah, berikut merupakan tampilan dari 20 baris dari data yang dianalisis. Untuk lengkapnya, dapat dilihat di link yang telah ditautkan di bawah. Kami mengobservasi dengan menghitung lebar panjang daun menggunakan meteran dan massa menggunakan timbangan digital. Di sini ada 4 variabel yang dianalisis. Di antaranya lebar daun, panjang tangkai, dan massa dari Caisim ataupun Pak Choi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu statistik deskriptif yang akan dijelaskan oleh di sini kita akan membahas statistik deskriptif. Boleh di slide lanjutnya. Statistik deskriptif yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ringkasan dari data tersebut adalah data yang dianalisa adalah 50 tangkai Caisim dan 154 tangkai Choi. Kemudian untuk masing-masing variabelnya, geser nih. Untuk masing-masing variabelnya, pertama dari variabel lebar dan panjang daun. Dari variabel lebar daun kita bisa lihat yang paling kecil ada di 3 cm. Lalu maksimum paling lebar daun ada di 12,3 cm. Sedangkan untuk rata-ratanya ada di 7,2 cm. Bisa dilihat dari data-data variabel yang lainnya, seperti panjang tangkai, panjang daun, dan massa. Selanjutnya ada visualisasi data, di mana proses mempresentasikan data menggunakan elemen visual seperti pie chart dan bar chart. Selanjutnya, yang pertama ada pie chart. Pie chart ini menunjukkan proporsi numerik dari data Caisim dan Pak Choi. Terlihat bahwa jumlah Pak Choi lebih banyak daripada Caisim, yaitu sebesar 75,5% dari keseluruhan data. Sedangkan Caisim hanya 24,5%. Selanjutnya ada bar plot. Bar plot lebar daun menyajikan frekuensi ukuran lebar daun dalam bentuk diagram batang, di mana sumbu X ini menunjukkan lebar daunnya dan sumbu Y ini menunjukkan frekuensinya. Seperti contohnya, terdapat 2 daun yang memiliki lebar 3 cm, terdapat 2 daun yang memiliki lebar 4 cm. Lanjut. Di sini juga ada bar plot dari panjang daun, panjang tangkai, dan massa. Baik, berikutnya eksplorasi data. Di eksplorasi data, kami menganalisis dan memahami data sebelum diproses lebih lanjut. Ada beberapa metode untuk mengeksplorasi data. Di sini kami menganalisis distribusi, scatter plot, dan korelasi dari data Caisim dan Pak Choi. Pertama, ada distribusi data. Distribusi data ini merupakan pola persebaran data. Nah, ini bisa dicari dengan, bisa dianalisis dengan histogram. Kita bisa menganalisis kemiringan atau skewness data pada data. Contohnya pada data lebar daun,
distribusi datanya cenderung simetris dengan lebar daun terbanyak berada pada selang 7-8 cm, yaitu 40 daun. Kemiringan data juga bisa dilihat dari median, mode, dan mean data, atau langsung lihat di nilai skewness-nya pada statistik deskriptif di awal tadi. Selain itu, dari histogram ini, kita juga bisa menganalisis keruncingan atau kurtosis data yang menggambarkan variansi data. Dari variabel-variabel ini, secara visual terlihat bahwa variabel dengan kurtosis terbesar itu terdapat pada panjang tangkai. Nah, ini artinya variansi panjang tangkai juga semakin kecil, yang berarti juga datanya paling homogen. Kemudian kami juga menganalisis scatter plot dan regresi linear. Di sini ada 6 plot yang masing-masing menghubungkan dua variabel data. Nah, secara visual dapat dilihat pada ke-6 plot bahwa variabel-variabel Pak Choi berkorelasi lebih kuat daripada Chai-Sim karena titik-titik pada scatter plotnya lebih rapat. Selain itu juga masing-masing variabel berkorelasi positif pada semua plot karena garis regresinya naik dari kiri ke kanan atau memiliki kemiringan positif. Nah, berikutnya ada korelasi dari variabel-variabel pengamatan secara keseluruhan. Dapat dilihat korelasi terbesar merupakan korelasi dari lebar daun dan massa daun, yaitu 0,72 sekian, sedangkan panjang tangkai dan massa memiliki korelasi paling kecil, yaitu 0,41 sekian. Selain itu juga terlihat semua korelasi antar variabel bernilai positif. Terakhir, ada box plot. Kita bisa menganalisis distribusi dan variansi data menggunakan box plot. Distribusi dilihat dari median atau garis tengah di dalam kotaknya. Kalau garisnya cenderung membagi kotak dua sama besar, itu berarti distribusinya juga cenderung simetris. Kalau garisnya mendekati nilai minimum, atau biasanya itu lebih ke bawah, itu berarti distribusinya positif, sedangkan kalau garisnya mendekati nilai maksimum atau lebih ke atas, itu distribusinya negatif. Nah, untuk variansi juga dapat dilihat dari lebar kotaknya. Semakin lebar kotak, maka semakin besar variansinya dan semakin heterogen pula datanya. Contoh pada variabel lebar daun, distribusi lebar daun Chai-Sim ini cenderung simetris. Sedangkan pada lebar daun Pak Choi, distribusinya negatif. Terus dari variansinya juga lebar daun Pak Choi terlihat lebih besar daripada daun Chai-Sim karena kotaknya lebih lebar. Untuk variabel-variabel lainnya bisa dilihat di slide. Baik, dari analisa data Chai-Sim Pak Choi, kita dapat simpulkan bahwa hasil analisa memberikan informasi yang berguna untuk mengetahui data secara objektif. Maka, analisis data adalah metode yang penting untuk membantu organisasi atau bisnis mengambil keputusan yang baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.